warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron Rosidi dari kelas IPS 2. Di sini saya mau menjelaskan tentang modul 4 tentang asas atau otonomi daerah. Jadi apa yang dimaksud dengan otonomi daerah, kemudian apa yang dimaksud dengan desentralisasi, kemudian dekonsentrasi, ataupun asas tugas membantu. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah dan ketiga asas tersebut dan penjelasan yang lainnya. Yang pertama gini ku asas otonomi. Otonomi itu apa sih sebenarnya? Otonomi yaitu kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat. Jadi kalau pemerintah membuat suatu peraturan, maka masyarakat harus mengikuti peraturan tersebut. Kemudian otonomi daerah itu tertulis dalam pasal berapa saja dan undang-undang tahun berapa, yaitu dijelaskan dan di sini undang-undang tahun 2014 nomor 23 pasal 1 ayat 4 menunjukkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dalam pasal tersebut, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa daerah, otonomi daerah itu diberikan keluasan, diberikan hak, wewenang untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Dan kemudian dilanjut ayat 12 bahwa menjelaskan daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian ditambah lagi dengan ayat 12 yang itu menjelaskan batas-batas wilayah kewenangan mengatur urusan pemerintahan daerah itu tersebut. Kemudian dari otonomi daerah itu tadi ada asas-asas yang harus perlu diketahui. Itu yang pertama asas otonomi daerah yang dinamakan asas desentralisasi. Apa yang dimaksud asas desentralisasi? Itu penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat pada daerah otonom. Jadi pemerintah pusat itu yang berkuasa itu presiden itu memerintahkan pada daerah-daerah untuk membuat peraturan daerahnya tersebut untuk melancarkan peraturan yang ada di pusat supaya lancar di pusatnya. Jadi daerah mempermudah, sebetulnya daerah itu membuat aturan, mempermudah untuk bisa mencapai peraturan yang ada di pusat. Itu namanya desentralisasi. Kemudian ada juga asas dekonsentrasi. Ini melimpahkan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan masyarakat pusat kepada gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat. Jadi sebagian pemerintah sebagian pusat niku pusat mempunyai banyak peraturan, sebagian dari itu dilimpahkan kepada pemerintah gubernur untuk dilimpahkan lagi kepada pemerintah daerah. Itu namanya dekonsentrasi, asas dekonsentrasi. Termasuk dilimpahkan pada lembaga pemerintah non kementerian. Kemudian asas tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi pada daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Jadi ya hampir sama dengan asas dekonsentrasi, tapi ini lebih diperjelas lagi, lebih didetailkan lagi. Kalau dari asas dekonsentrasi niku hanya melimpahkan kepada gubernur atau lembaga pemerintahan non kementerian. Tapi di asas pembantu niki ditekankan lagi kepada ke kabupaten atau daerah kabupaten atau kota, seperti itu. Jadi kalau pemerintahan pusat, contohnya kemarin ada peraturan untuk apa namanya, protokol kesehatan. Protokol kesehatan ada 3 protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Bagaimana urusan otonomi daerah niki bisa dikembangkan di daerah-daerah, dan niki pemerintah dari kabupaten, dari provinsi dipanggil ke pusat, diberikan tugas supaya bisa melancarkan tugas-tugas dari pusat. Itu termasuk itu tadi, desentralisasi sudah dipraktekkan, dekonsentrasi dipraktekkan, terus asas tugas membantu. Nah ini termasuk dari kabupaten dan kota untuk melaksanakan urusan kewenangan daerahnya masing-masing, seperti itu. Kemudian pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggara pemerintah daerah akan tetap ada di tangan pemerintah pusat. Jadi apapun pemerintah daerah punya aturan, nah itu semuanya dari yang bertanggung jawab sepenuhnya sebenarnya adalah pemerintah dari pusat. Untuk itu pemerintah daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintah nasional. Jadi setiap daerah-daerah mempunyai peraturannya sendiri-sendiri, kemudian disetujui. Nah, itu semua yang punya tanggung jawab sepenuhnya ini pemerintah pusat, ini presiden. Insya Allah sekian penyampaian materi modul 4 bab otonomi daerah dari saya. Apabila banyak kesalahan, banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.